Sungai Tuhuk adalah anak Sungai Barito yang masuk dalam wilayah Kecamatan Barito Tuhuk Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Kalau kita memiliki Sungai Tuhuk, mulai dari tepian Sungai Barito, di mana muara Sungai Tuhuk berada di seberang Kelurahan Muara Tuhuk. Di aliran Sungai Tuhuk ini terdapat 8 desa, yaitu Desa Dirung Sararong, warganya terpisah tempat, di Mentalat RT 1 dan di Ulin RT 2. Kemudian Desa Kohong berada di tepi Sungai Kohong, anak Sungai Tuhuk. Kemudian Desa Hingan Tokung, Lamang, Desa Liang Nyaling, Desa Tumbang Masalo, Desa Tumbang Bau atau Desa Bengat. Sedangkan Desa Batu Tojah dan Desa Tumbang Baloy berada di daerah perbukitan dan daratan. Desa Tumbang Baloy adalah desa paling ujung yang berada dalam Sungai Tuhuk dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Sebelum masuknya perusahaan HPH PT Jayanti Jaya pada tahun 1970-an, Sungai Tuhuk adalah satu-satunya sarana transportasi bagi masyarakat untuk mencapai Sungai Barito, dikarenakan jalan darat pada waktu itu masih belum ada, hanya hamparan emas hijau yang masih belantara. Dengan demikian, jukung atau sampan adalah sarana angkutan sungai yang sangat vital bagi masyarakat suku Dayak Murung dalam Sungai Tuhuk pada waktu itu. Sampan dikayuh dengan 2 atau 3 pengayuh. Dengan hanya menggunakan sampan bisa dibayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan dari hulu ke hilir mencapai Muara Tuhuk atau perjalanan pulang pergi. Dengan pesatnya kemajuan zaman, jukung atau sampan tidak lagi harus dikayuh, akan tetapi memakai penggerak roda yang disebut dengan mesin cis, sehingga sampan dapat melaju. Sampai sekarang ini, Sungai Tuhuk masih tetap dilalui warga untuk pulang dan pergi berbelanja ke Pasar Tuhuk pada setiap hari Sabtu atau untuk keperluan lain-lain dengan menggunakan cis. Setelah dibukanya akses jalan logging dari Desa Tumbang Baloy sampai di seberang Desa Muara Tuhuk yang mencapai 60-an kilometer oleh perusahaan HPH PT Jayanti Jaya pada waktu itu, sehingga warga yang bermukim di aliran Sungai Tuhuk akhirnya dapat melalui jalan darat sampai saat ini. Salah satu desa di aliran Sungai Tuhuk yang cukup menarik untuk kita ketahui adalah Desa Liang Nyaling. Hal ini dikarenakan tidak banyak yang tahu akan asal mula nama dan sejarah desa ini. Desa Liang Nyaling adalah desa yang paling tua di antara desa-desa yang berada dalam Sungai Tuhuk, dan warganya mayoritas suku Dayak Murung. Liang Nyaling bertetanggaan dengan Desa Tumbang Masalo. Pada tahun 2013 silam di Desa Liang Nyaling, penjabat kepala desa Bapak Indah yang bersaudara dengan Bapak Angka menceritakan sejarah Desa Liang Nyaling yang berasal dari 2 kosakata, liang dan nyaling. Liang artinya goa, sedangkan nyaling adalah hantu. Jadi Liang Nyaling artinya goa hantu. Liang Nyaling lama terletak di tepi kanan jikalau kita memiliki Sungai Tuhuk atau berseberangan dengan Desa Liang Nyaling yang sekarang ini. Semua warga yang menempati perkampungan Liang Nyaling lama ketika itu tinggal di sebuah rumah betang, rumah panjang suku Dayak. Betang itu memiliki sekat-sekat kamar
untuk pembagian tempat tinggal sejumlah kepala keluarga. Di hilir kampung Liang Nyaling lama terdapat sebuah liang atau goa, dan selama warga menempati perkampungan itu, hampir setiap malam mereka melihat penampakan ontu nyaling yang tiba-tiba saja muncul di sekitar goa di keheningan malam yang sunyi dan gelap gulita. Apa itu ontu nyaling? Ontu nyaling adalah hantu yang berasal dari manusia sebagai penguasa hutan belantara. Konon, ontu nyaling berperawakan seperti manusia. Tubuh mereka berbulu panjang dan lebat. Begitu juga tangan dan kaki mereka berbulu panjang, berwarna kecoklatan dan kemerah-merahan. Kawanan ontu nyaling bukanlah hantu yang jahat. Mereka juga sama seperti manusia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta komunitasnya banyak. Menurut cerita orang-orang, bahwa komunitas hantu ini derajatnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan hantu-hantu yang lain, seperti hantu pohon, hantu air, hantu batu, dan hantu gunung. Kawanan ontu nyaling terkadang akan menampakkan diri kepada manusia, dan mereka bisa berlaku jahat atau sebaliknya, atau kemunculan mereka sekedar penampakan biasa saja. Hal itu sangatlah tergantung suasana, manakala anak-anak manusia tengah berada di dalam hutan rimba. Lantaran ontu nyaling derajatnya lebih tinggi dari hantu-hantu yang lain, maka sesungguhnya ketika anak-anak manusia tengah berada di dalam hutan rimba belantara, sebaiknya tidak mengeluarkan kata-kata sembarangan, apalagi sampai berbuat sesuatu yang melanggar keramahan alam, yang biasa disebut orang Dayak dengan hukum alam dan hukum Pali. Bila mana terjadi pelanggaran hukum alam, akan dapat membangkitkan amarah kawanan ontu nyaling atau makhluk gaib lainnya, yang kemungkinan besar dampaknya dapat menimbulkan kerugian bagi manusia. Sesungguhnya, dipercaya atau tidak, alam semesta kita ini dibagi menjadi alam nyata dan alam gaib. Jadi, selama manusia beraktivitas di dalam hutan rimba belantara, berkata dan berlakulah dengan baik dan senantiasa mentaati hukum alam. Hal itu juga demi keselamatan dan umur panjang bagi diri kita sendiri. Seperti dikisahkan Pak Indah di tahun 2013, tatkala warga desa Liang Nyaling yang tengah bermukim di tepian sungai Tuhukala itu, kawanan ontu nyaling sering menampakkan diri di sekitar liang atau goa. Namun penampakan itu hanyalah sekedar penampakan biasa dan tidak pernah mengganggu, apalagi yang bersifat merugikan warga Liang Nyaling. Tapi warga merasa terganggu atas penampakan kawanan ontu nyaling itu. Desa Liang Nyaling baru. Warga desa Liang Nyaling yang sekarang ini merupakan pindahan dari Liang Nyaling lama. Perpindahan itu berlangsung menjelang akhir abad ke-19, yang bermula dari kecemasan warga dan merasa kurang nyaman karena sering terjadi penampakan kawanan ontu nyaling di daerah Liang yang berdekatan dengan rumah betang yang mereka tempati saat itu. Dampak dari itu, semua warga Liang Nyaling akhirnya berangsur-angsur pindah ke lokasi yang baru dengan menyeberangi Sungai Tohok atau Sungai Tuhuk untuk memulai hidup baru dan menetap di tempat yang sekarang ini, yaitu Desa Liang Nyaling baru. Semenjak kepindahan semua warga Liang Nyaling lama, rumah betang yang mereka tinggalkan begitu saja dan akhirnya menjadi sebuah saksi bisu.
Kini yang tersisa hanyalah beberapa tiang ulin, bekas tiang rumah betang, dan sejumlah tanaman-tanaman lokal seperti pohon durian dan lain-lain. Dan kini liang nyaling lama telah menjadi sebuah koroka, yaitu bekas peninggalan kehidupan manusia terdahulu dengan telah meninggalkan bukti-bukti di lokasi. Demikianlah sejarah asal mula desa Liang Nyaling untuk menjadi cerita bagi regenerasi yang kemudian, khususnya bagi warga di desa Liang Nyaling, Kecamatan Barito Tuhuk Raya, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih Anda sudah menonton YouTube ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya guys. Sampai jumpa.